Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Dan jangan lupa, sudah sampai di mana kita sekarang secara rohani. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami dengan kasih dan anugerah Tuhan supaya kami mengerti maksud-Mu, tujuan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai sampai ayat yang ke-6. Tapi kita baca saja ayat 1 sampai ayat yang ke-3. 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir menurut pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka menurut tempat-tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Berikut ini tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses pada tanggal 15 bulan pertama. Sehari sesudah Paskah itu orang Israel berjalan keluar dipimpin oleh tangan yang tinggi di depan mata semua orang Mesir. Amin. Saudara pemirsa, coba saudara lihat. Mereka berangkat tanggal berapa? Dan ini jarang terjadi, ditulis demikian. Tanggal berapa, hari apa, kemudian dari mana mereka berangkat. Itu Ramses itu adalah kota orang Mesir. Waktu itu semacam ibu kota. Saudara pemirsa, saya kadang-kadang heran di mana kita sesudah beberapa tahun kita sudah melupakan kapan kita bertobat. Bagaimana Tuhan membuat kita bisa bertobat. Situasi kondisi waktu itu seperti apa? Ya, mungkin ada krisis dalam hidup kita, ada penyakit berbahaya dalam hidup kita, dan kemudian kita ambil keputusan bahwa Tuhanlah yang bisa menyelesaikan masalah saya. Satu-satunya, bukan alternatif. Oleh sebab itu, saya mengajak kita hari ini untuk sampai ke titik ini. Jangan pernah lupa kepada Tuhan yang membawa kita keluar dari kegelapan ke penerangan yang ajaib. Jangan lupa sampai sekarang saya sudah ikut Tuhan 10 tahun. Kira-kira sudah sampai di mana saya ini? Nah, nanti saya bacakan lagi kepada saudara sekalian penjelasannya yang lebih jelas lagi. Ayat 6 saya katakan tadi. Ayat yang ke-6 dan 7 saja ya. Saya kira cukup. Ya. Ayat 5, maaf. 5 dan sampai 7. Orang Israel berangkat dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu kembali ke Pi-hahirot di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di seberang Migdol. Nama-nama yang sangat jelas. Saya sudah bertobat 10 tahun. Kira-kira pada tahun, tidak usah kita catat tanggalnya. Kira-kira pada tahun ketiga saya mengalami krisis berat. Hampir-hampir saya mundur. Mengapa? Anak kami meninggal. Saudara kami jatuh sakit. Dan kata dokter tidak bisa disembuhkan. Saya sendiri juga kena sakit. Nah, itu dia. Tahu kita tempatnya kan? Tetapi puji Tuhan,
saya kemudian dan keluarga menang. Itu sampai di sini. Terus berikutnya lagi pindah kemana? Kalau saya, ya dasar saya orang Dayak, mungkin memang suka mengembara. Jadi saya kemudian sekolah di Batu, Malang, Jawa Timur, sampai mengajar di sana sebagai asisten dosen. Kemudian kami pindah ke Kalimantan, tapi tidak di kampung saya, lebih dekat dengan Pontianak. Kenapa pindah ke sana? Kami sekeluarga membuka sekolah tinggi teologi. Ya, dipercayakan oleh yayasan untuk membuka sekolah tinggi teologi. Tetapi sesudah itu kami pulang ke Manado, ke tempat istri saya. Habis di Manado, kemudian kami pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta saya selama 8 tahun itu mengajar di sana, di 2 sekolah tinggi teologi, kemudian ikut melayani bersama-sama, sering melayani kemana-mana, ikut melayani KKR bersama dengan mahasiswa. Ya, sesudah itu kemudian kami ke Batam sini, dan di Batam ini kami sudah 26 tahun sekarang. Nanti sebentar lagi bulan Juli genap 26 tahun. Saudara masih dengar saya? Itu perjalanan kami. Kalau kami ingat perjalanan kami, saudara sekalian, maka atau rumah tangga kami misalnya, maka saya bisa katakan, saya mengatakan puji Tuhan, kami tidak pernah tidak makan, tidak pernah tidak punya rumah, walaupun itu pastori gereja selama ini. Tapi rumah ini sekarang, tempat saya sekarang sedang siaran ini adalah rumah kami pribadi. Ya, luar biasa Tuhan memelihara. Katanya kan nyanyian mengatakan kita harus bersyukur karena masih ada atap yang menaungi kita. Nah, masih ada apa lagi? Ada kendaraan yang kita bisa pakai karena kami hidup di kota metropolitan Batam. Dan kemudian kalau kita di kampung, kita masih punya, misalnya kami suka tinggal dekat dengan air selama saya masih kecil sampai saya remaja. Kemudian apa? Kami masih punya sampan. Itu sangat menyenangkan. Ya, tidak usahlah punya speedboat, punya sampan aja sudah senang. Ya, jadi itu maksudnya kita, perjalanan hidup kita itu seperti apa? Tuhan membuktikan apa tadi kata firman Tuhan? Membuktikan pemeliharaannya. Sungguh-sungguh luar biasa, ya. Oleh karena itu, saya mengajak kita hari ini, mari kita mulai bersyukur. Kita sudah dari mana sampai di mana, jangan lupa bersyukur. Supaya nanti berikutnya lagi, saya sekarang sudah usia ke-40 lagi. 72 tahun sekalian. Maunya sih 40 sih. 72 tahun sudah pakai tongkat. Saya masih mau berumur panjang. Tujuannya apa? Supaya saya bisa menyaksikan kepada anak cucu saya bahwa Tuhan Yesus pemelihara yang setiawan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang baru kami dengar. Tuhan menolong sehingga oleh anugerah Tuhan kami semua menyadari bahwa hidup kami adalah sebuah perjalanan, dan kami harus tahu bahwa kami tidak boleh mundur, tapi semakin jauh kami semakin mendaki dan nanti akhirnya sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.